Itu spesies terbesar di dunia. Dan saya sendiri akhirnya terpacu karena kalau cuma di sini-sini aja ya ularnya cuma itu toh. Akhirnya saya mengembara ke barat mencari kitab suci, mencari ular. Saya mencoba mengembara dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Padang, Jambi, Palembang, Sumatera Selatan, Lampung, akhirnya sampai ke Papua untuk bisa melihat ular Indonesia. Dan sampai saat ini ternyata baru sampai saat ini saya baru sekitar 126 spesies. Masih banyak lagi. Gitu. Ya. Nah, kalau Mas Gundul kan punya kesempatan karena sekarang Mas Gundul kan jadi hostnya Jejak Si Gundul, ya. Cuma sekarang banyak masak ya kayaknya. Ada undangan zaman kali. Saya jadi host TV, saya sudah ini ya. Untuk mengembangkan keilmuan itu. Nah, kalau di tempat saya di Tulalas Meditation Center, saya belum sempat melanglang buana sejauh itu, cuman saya mengumpulkan. Jadi di rumah itu ada sekitar 60 jenis ular Indonesia dari semua famili, mewakili, ada wakilnya. Jadi kan ada beberapa famili itu ada wakilnya semua gitu. Nah, kalau mau lihat misalnya kalau mau persiskan nggak mungkin, susah nyari ular juga sih ya, belum tentu ketemu ya, kita jalan berhari-hari juga ketemunya kadang 1-2 doang gitu. Oh iya Mas Andi, saya dulu dari Papua, dari Aceh sampai ke Papua, saya punya foto-foto lama. Cuman karena beberapa saat yang lalu karena saya nomaden ya, pindah rumah, kehujanan rusak. Almarhum Bapak punya dokumentasi foto-foto ular-ular yang ada tak ya? Masih cari. Tapi pernah saya lihat. Ya, nanti di saya ya kelemahan zaman dulu fotonya iya, tahun ini. Iya. Pakai pustel. Pakai roll film Iya, berarti roll ya. film dan filmnya rawan jamuran. Nah, Hasil cetakannya juga rawan jamuran. kayaknya saya masih punya deh, tapi yang waktu saya mulai belajar ya tahun 98 itu kita masih ada yang foto pameran sama paranormal itu. Oh iya. Yang saya mulai belajar loh dari sini itu ada beberapa. Nanti deh aku share itu. Oh ya, ingat yang tadi lagi, saya ada kesan sendiri dengan Mas Gundul ini. Jadi tahun 92 ini, yang waktu itu jenengan tuh Mas Gundul tangannya kegigit kobra kalau nggak salah, terus minta tolong saya buat nyobek. Coba saya belum pernah belajar, belum pernah, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu tolong sini dia kasih silet baru. Siapa waktu itu siapa? Siapa ya? Siapa? Nah, itu tangannya nggak tahu sebelah sini atau sebelah sana ya? Masih ada? Lupa. Udah hilang. Pokoknya ada di sini nih, dia harus kegigit, tolong dong disobekin. Lah, kita mah biasanya ya kuliah biologi biasanya cuma nyodet-nyodet ikan, lagi tangannya wah aku. Nah, itu dari situ tuh ya saya terbesit bener ya, asik sebenarnya kita kalau bisa ngasih materi tahun 92. Terus 98 Tuhan izinkan saya belajar melalui melalui Bapak Jarduri, melalui Mas Gundul. Ini yang awal-awal saya belajar itu dari mereka. Itu kalau bukunya kayaknya saya masih nyimpen deh. Buku materi yang ditulis Mas Gundul. Ini buku yang dipakai yang sampai sekarang ya. Basicnya yang basic dari buku materinya Siok. Itu kita kembangkan. Jadi Mas Gundul tulis dulu bersama Pak Zam waktu itu ya. Kalau begitu kan bener kan? Kalau Siok itu saya tulis sendiri. Enggak, buku Siok itu enggak yang awal materi dasar itu. Yang waktu di Babasari. Waktu Babasari itu. Oh, tulisannya Mas Gundul. Jadi ya, nah itu dari situ setelah itu basicnya dari situ, terus saya masuk juga ke Netrik. Waktu itu kita Netrik ya, Netrik Scott di Jakarta. Nah, awalnya itu terus berubah jadi Netrik Scott, Lembaga Studi Ular Yogyakarta. Nah, terus kemudian saya ke Jakarta. Kemudian saya kasih mandat ke Mas Adi Rahmat untuk cari Lydia, kemudian ketemu di Backup Shop. Nah itu dan saya jadi untuk Backup Shop
Setelah dari proses, ya itu. Jadi SIOP itu pendirinya ada Mas Adi, saya dan Mas Irwan dan Mas Edwin. dan saya di belakangnya tidak Iya. tertulis. Iya. Ini sebenarnya bukan tidak tertulis karena ini yang jadi puculannya sebenarnya kita yang di bawahnya. Gitu. Jadi yang membackup kita karena posisinya waktu itu Mas Gundul masih di Jogja ya. Enggak, saya udah di Jakarta itu. Saya di Cikarang. Oh di Cikarang. Saya di Cikarang. Tahun 2003 loh. Ya, 2003 saya di Cikarang. Saya kerja di sana karena waktu Mas Adi hijrah ke Jakarta, saya langsung telepon Dik dari Lydia di Jakarta. Dari Lydia, Baru datang itu. karena Jogja ini tempatnya sepi. Kalau kita bisa kembangkan netrik di Jakarta, Ya. pusatnya Indonesia, kita akan bisa kembangkan keilmuan yang lebih besar lagi. Nah akhirnya dibentuk Mas Adi ketemu Mbak Lydia di Kuartir Nasional Ya, Warnas, Gedung Warnas. Gambir, di Ya. Gedung Gambir. Itu Gedung Warnas Gambir. hasil setelah mereka selesai hasil rapat, saya juga ditelepon hasil rapat diberikan job. Mau kita mengadakan BTM, Basic Training Nasional yang pertama, saya masih ingat di Rumah Makan Padang. Iya, susah ya. Rumah Rumah Makan makan Padang. Padang Salero Lalu Jumbo. Jumbo. Iya, kita rapat, panitia cuma 4 orang itu kita buat. Itu ular saya backup, saya bawa, Ya, hanya saya ke ya. Pulau Jogja, Ambil saya ular, antar ya. ular 2 carrier. Iya, dan itu yang ikut waktu itu kemarin kita ketemu juga waktu acara di Hayat itu. Oh, Nah, iya. itu Mas Yuda itu kita ingat banget itu pertama kali. Jadi itu istilahnya komunitas yang membuat acara pameran dengan materi yang lebih lengkap. Iya. Jadi sementara ini sebenarnya waktu itu ya, waktu itu tuh belum ada di komunitas punya materi lengkap. Zaman segitu belum ada komunitas. Komunitas ada di Jakarta. Jakarta, ada. IPR, Hmm. Ikatan Pecinta Reptil Jakarta. Jakarta. Ya, mereka datang waktu itu. Itu. Jadi ya itulah awalnya, yaitu awal kami ini semua ini belajar dan belajar sampai hari ini ya. Ya. Kita masih tetap Sampai belajar. saat ini saya masih belajar dan belajar karena mimpi saya semua orang-orang luar datang ke Indonesia kita kan datang ke kita. Ya. Jangan sampai kita ketinggalan tentang ular-ular Indonesia. Ya. Dan orang-orang luar sana lebih banyak tahu tentang ular Indonesia daripada kita. Iya, kalau kita ini sampai hari ini aja buku tentang ular itu masih sedikit sekali. Ya. Yang orang Indonesia tulis loh. Kalau orang luar mah banyak banget buku identifikasi orang luar tahun 1817 sudah Ya. ditulis. Gitu. Nah, itu kenapa ya? Mari kita ngajak ya semua teman-teman untuk belajar tentang ular Indonesia. Itu. Nah, sekarang nih kita tuh kan apa ya namanya? Ya waktu itu kan kita jadi komunitas reptil awal dan besar ya. Ya. Nah sekarang ini kan sudah banyak komunitas yang baru. Nah, itulah rasa syukur saya dengan melihat banyak sekali komunitas berjamuran dari Aceh sampai ke Papua. Iya, Kan ada sudah ya, komunitas. sudah ada ya. Dan itu adalah, mohon maaf, itu keberhasilan kita untuk mengubah paradigma masyarakat Ya. yang salah tentang ular. Karena pada saat itu, pada saat tahun 80-an akhir, orang melihat ular, wow! Dan karena paradigmanya salah, ular itu menjijikan, ular itu menakutkan, ular itu mematikan. Begitu ketemu, iya. Iya. Saya sampai sekarang tuh tidak pernah melihat. Nah, sampai istri saya kaget loh. Ada ular dari sana masuk ke rumah, saya oleh. Nah, Saya takut, saya buang. Bisa sampai heran. Oh, dipatahin itu. Mulanya dipatahin. nah itu kan ada nama dulu. Itu memang Iya. salah satu yang dalam bapak saya itu bahwa ular itu juga ada apa dalam rantai masalah itu. Ya ada Iya. fungsinya. Saya juga pernah kabar tuh orang ke bawah ada ular masuk dapur. Ya dipanggil ya karena kan di kampung saya ini kan terkenal bapak tuh
ahli kula. Ya. Anaknya ya bisa. Waktu ada ular masuk kampung, ular piton pindah di dapur. Saya tangkap, kebetulan itu waktu itu saya tangkap ularnya di perutnya. Saya bilang, ini mesti makan tikus. Ya sudah saya tangkap, saya masukin sarung, saya bawa pulang sampai rumah. Akhirnya ularnya muntah juga. Dapat ular, buang sampai tikus. Soalnya ini gotong mesti cocok-cocok ini karena mungkin. Karena mungkin dia juga kaget. Iya, dia habis lah. makan sembunyi rak piring. Iya. Saya tangkap, saya bawa pulang. Ini dia kagul atau stres, akhirnya muntah. Makanya saya buang, ularnya juga saya buang. Tapi saya buang jauh. Tapi hidup semua yang bangkainya mati, tikus ularnya hidup. Saya juga beri masalah ke tangga saya loh. Pak ini dipakai nih. Loh, dia makan tikus. Sebenarnya gini Wali, saya masih punya satu guru lagi, ya sebenarnya malam ini tak undang datang, cuman karena kondisi cuaca beliau tidak bisa datang. Ya, mungkin teman-teman bahkan reptiler Jogja pasti pada kenal semua. Beliau adalah Bapak Mintorogo, jadi atau Pak Ming tadi. Nah, kalau Mas Mas Andi, Mas Antas pasti familiar banget, ya, karena di zaman itu ada bapak, mesti ada Pak Ming. Ya. Bapak itu. Jadi almarhum Bapak Jamjuri itu adalah guru saya di bidang ilmuwan sayangnya, teman saya untuk menggali ilmu dan beradu argumen. Sedangkan Pak Min adalah guru saya untuk masalah penanganan gigitan dan herping. Kalau Pak Min itu jagonya herping, karena beliau memang pemburu ular. Gitu. Dan untuk penanganan gigitan, sama siapa masih? Saya tadi pagi sholat rumah beliau untuk menghadap ke sini sebenarnya. Cuma jam 5 sore tadi beliau telepon, Mas, mohon maaf hujan deras sekali, sama petir, saya nggak bisa datang. Ya, maklum dia sudah sepuh, dan ya kita maklumi juga sih. Mungkin besok ada waktu kita main sana aja. Mungkin suatu saat kita akan ketemu lagi ngobrol bareng dengan beliau. Oke, Mbak Tia? Oke, yang pasti ini dulu. Apa ya? Ya untuk kesannya apa setelah kita, ya maksudnya dari belajar dari Bapak, apa gitu. Mungkin ada rasa apa gitu. Ya kalau kesan saya jujur aja, sampai saat ini saya tidak akan bisa melupakan jasa beliau dalam kehidupan saya ya, terutama di bidang reptil. Karena orang-orang di sekitar saya dulu mencemooh, dolanan ular terus, kamu mainan ular terus, kamu mau bisa jadi apa? Dan sekarang saya bisa seperti ini karena ular. Saya bisa seperti ini, saya bisa jadi orang terkenal, saya bisa jadi orang-orang ngomong artis, itu karena ular. Dan itu adalah jasa dari almarhum Bapak Jamjuri. Itu dari Mas Dul ya? Ya, itu benar-benar tidak akan terlupakan. Makanya kenapa malam hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol mengenang beliau, karena saya tidak pengen nama beliau hilang dari perestilan Indonesia. Nah kalau untuk saya, ini saya benar-benar apa ya? Aduh ya. Ya saya cewek sendiri loh. Enggak loh, yang pasti itu gini, yang pasti buat saya ini sangat benar-benar apa ya? Ya kayak Mas Gundul tadi sih, benar. Yang bikin saya sampai hari ini, meskipun saya nggak tahu ya, atau nggak penting lah tengah-tengah dan yang pasti saya bisa sampai hari ini, bisa ya mungkin orang-orang sebagian mengenal saya, terus kadang ada waktu itu di Jakarta, ya pokoknya ada Mbak Lydia waktu itu ya, saya tidak tahu waktu itu. Ya ini berkat beliau, Bapak Jamjuri, yang sudah saya anggap ya seperti bapak saya sendiri lah, gitu. Jadi apa ya? Ya bangga aja sih saya. Ya selain itu juga ada Mas Gundul ini.
Mungkin kalau saya waktu itu nggak ketemu Pak Zam, juga nggak ketemu Mas Gundul, juga saya nggak seperti ini. Mungkin saya udah lain, mungkin saya jadi ahli kue atau apa gitu. Nah, saya ditetapkan seperti ini juga gara-gara ular. Saya lulus sarjana ya karena meneliti ular. Gitu. Jadi terima kasih sekali. Ya, ini diwakili oleh putra-putranya ini, terima kasih. Terima kasih Gundul. Terus apa ya, satu lagi sebenarnya ini, jadi bapak itu waktu itu saya sempat cerita sama Antas ya, bapak itu punya nada waktu itu sama saya bilang gini, Dok, kue sesuk nek lulus, karena bapak ini senangnya sepeda. Wah ini sudah sepeda itu sampai mana-mana ya. Waktu itu Magelang, Jogja, PP itu naik sepeda, saya ngetut dari belakang naik motor. Sepeda. Itu kalah Banten. Oh bener, kalau Banten. Nah saya itu sampai waktu itu sampai 5 km, 40 km per jam loh, rata-rata loh. Banten loh, termasuk Banten loh naik sepeda. Soalnya lagi gede. Nah ya karena bapak ini gagah, tinggi besar bener. Pokoknya keren kan bapak ini. Nah terus waktu itu bilang gini, Dok, gue besok nek lulus, aku arak ngepit tekan omahmu. Jadi bapak kan tinggal di Jogja. Saya kan di Paraan, aku arak ngepit neng omahmu. Nah itu yang sampai hari ini jadi apa ya, kok belum kesampaian. Nah saya tuh rencananya, tapi nggak tahu nih disampaikan. Pokoknya rencananya nanti saya akan nyepeda dari Jogja sampai rumah. Tapi nanti habis itu nggak balik lagi tuh. Sepedanya nanti dibawa naik mobil. Gitu. Nah rencananya begitu. Nah saya ngajak, mungkin Mas Gundul juga nanti harus ikut. Nyanyi ngepit juga. Jadi deh. Karena jadwal ya, padat banget. ya nanti bisa disesuaikan. Muka-muka nek selon bisa rame-rame. Ya siapa tahu jadi apa ya, angan-angan itu lengkap lah. Bikin aja. Bikin 5 trip 5 hari perjalanan. Mungkin para lebih tuh main film. Berapa lama kayak sampai 4 jam 5 jam tembus kok. Orang lah. Enggak, nanti aku akan latihan fisik dulu. Tenang lah, aku kan juga mantan. Nanti pakai sepedanya Bapak. Iya, rencananya begitu. masih ada. Cuma nanti saya latihan dulu kali ya. Nanti aku beberapa teman dia kayaknya besar. Iya. Jadi kalau Mbak Lydia dari posisi badan yang cukup lah sama. Ya, coba nanti kita coba dulu, time drive dulu, sanggup apa enggak? Terus Temenin. PB, nanti bawa tapi Tinggi gitu. Nah nanti coba nanti dan ikuti aja lah pokoknya. Nanti cepat berhasil. Ada di channel YouTube. Oke teman-teman, sekian dulu obrolan kita malam hari ini tentang apa dan siapa Heru Gundul dan bagaimana aku belajar tentang ular. Saya kira cukup sekian dan kita akan sambung lagi di obrolan-obrolan yang akan datang dan juga kita mencoba untuk memenuhi nadarnya Pak almarhum Pak Jam untuk sepeda ke Paraan. Tahu ya. Oke, saya kira gitu aja. Ikutin terus ya YouTube channel kita Heru Gundul. Lydia Aprilia Sari. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe buat yang belum ya. Oke, Oke. see you. Thank you, Anta. Thank you, Dol. Thank you.